Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farullah. Saya berasal dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu fluida statis. Jadi yang pertama, di sini dosen pengajar ialah Ronald Mangasi Hutauruk, STMT, dan asisten lab saya ialah Iza Ahyani Harahap. Langsung saja. Jadi fluida statis adalah zat yang dapat mengalir yang ada dalam keadaan diam. Contohnya zat cair dan zat gas. Kemudian masuk ke tekanan. Tekanan adalah gaya normal yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut, yaitu dapat rumusnya P sama dengan F per A, yaitu P sebagai tekanan, F sebagai gaya, A sebagai luas penampang. Lanjutkan. Jadi ini tekanan dalam cairan, yaitu didapatkan rumus awal yaitu P sama dengan F per A. Jadi sama dengan W per A dikali B sama dengan M kali G. M kali G ini dapatkan dari mana? Itu rumus dari W tersebut, per A dikali B. Kemudian M ini dipecah menjadi rho sama dengan M per V. Jadi digantilah M ini sebagai rho dikali V. Jadinya rho kali V dikali G per A dikali B sama dengan P dikali A kali B kali Y dikali G per A kali B. Kenapa dikali A dikali B? Karena di sini volumenya itu di sini yaitu A dikali B dan Y tersebut. Jadi didapatlah ini dicoret, dapatlah rumus P sama dengan rho dikali G dikali Y. Lanjutkan kepada daya apung, yaitu pecahan es di atas permukaan. Jadi jika rho objek kecil dari rho liquid, maka objek akan mengambang. Jadi dapat rumus rho objek sama dengan M per V, yaitu M sama dengan rho per V. Ketika benda itu mengambang, maka rho objek kecil dari rho liquid, bahwa gaya apung sama dengan berat benda. Kemudian dapatlah rumus W liquid sama dengan W objek. Di sini W yaitu M dikali G liquid sama dengan M kali G objek, yaitu rho V dikali G liquid sama dengan rho V G dikali objek dikali rho liquid dikali V liquid dikali G sama dengan rho objek dikali volume objek dikali G. Didapatlah rumus F liquid per F V objek sama dengan rho liquid per rho objek. Jadi di sini yaitu 1 dikurang V liquid per V objek sama dengan 1 dikurang rho objek per rho liquid. Jadi ada beberapa rumus yang didapatkan, yaitu F sama dengan 1 dikurang V per V liquid dibagi V objek, atau V sama dengan 1 dikurang rho objek dibagi rho liquid, di mana BF sama dengan daya apung, FL sama dengan volume liquid, VO sama dengan volume objek, rho L sama dengan massa jenis liquid, rho O sama dengan massa jenis objek. Kita lanjut ke kekuatan terhadap dinding. Jadi di sini diketahui H sama dengan 2,8 meter, rho sama dengan 1000 mg per meter kuadrat, L sama dengan 10 meter. Jadi seperti rumus tadi, P sama dengan F per A, maka didapatkan F sama dengan P dikali A. Jadi DF sama dengan PDA, F sama dengan integral PDA sama dengan F sama dengan integral P dikali G dikali Y DY. Jadi di ini dapatlah dimasukin angkanya, dapatlah F sama dengan 384 Newton. Jadi dapatlah rumus F sama dengan P dikali G dikali L H kuadrat per 2. Dilanjutkan ke mengukur tekanan total, dimana ada formulanya, yaitu P tekanan sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P tekanan ditambah P ATM
berapakah P, maka P tekanan sama dengan PGY, masukin angkanya, jadi dapatlah P total sebanyak 140.500 Newton per meter kuadrat. Kemudian yaitu prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi jika Anda menemukan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke sekeliling fluida, yaitu P1 sama dengan P2. Di P ini di sini yaitu P sama dengan F per A, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian dilanjutkan, maka didapatlah F1 sama dengan 2000 lb dikali 2 per 100, didapatlah F1 sama dengan 40 lb. Lanjut mengambang di beberapa lapisan. Jadi di sini ada konsepnya, yaitu BF sama dengan W lapisan liquid sama dengan Mg liquid sama dengan Rho liquid V liquid dikali G. BF total sama dengan BF1 ditambah BF2. W objek sama dengan BF total. Mg objek sama dengan BF1 ditambah BF2. Kemudian dilanjutkanlah, didapatkan rumus Rho objek sama dengan Rho1x ditambah Rho2y per H, dimana Rho objek sama dengan massa jenis objek, Rho1 sama dengan massa jenis fluida 1, Rho2 massa jenis fluida 2, H tinggi objek tersebut, X sama dengan tinggi lapisan pertama, Y sama dengan tinggi lapisan kedua. Kita lanjut berat benda yang tenggelam. Di sini yaitu BF sama dengan perubahan cairan. Jadi T sama dengan Mg dikurang BF. Jadi BF sama dengan W dikurang WAP Rho liquid V liquid dikali G. V liquid sama dengan W dikurang WAP per Rho liquid dikali G. Rho objek sama dengan M objek per V volume liquid sama dengan M objek per BF per Rho liquid dikali G. Lalu, apa yang membuat benda tersebut tenggelam? Anggap yang pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa ada tambahan botol di atas, yaitu W objek sama dengan Mg sama dengan BF2 sama dengan pengganti cairan tambahan. Mg objek sama dengan Mg cairan tambahan. Mg objek sama dengan Rho dikali V dikali G cairan pengganti. Mg objek sama dengan Rho dikali L dikali Mg objek sama dengan Rho liquid dikali V liquid dikali G. Jadi didapatkan Mg objek sama dengan Rho liquid dalam kurung L kuadrat Y dikali G. Maka dapatlah M sama dengan Rho liquid L2Y untuk kurung, atau M sama dengan Rho liquid dikali delta V sumber submergea. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.